Selamat datang di 3+1, sebuah channel yang berisi konten mengenai ulasan film yang dibahas oleh 3 orang yang hobi nonton film bernama Condro, Hussein, dan Anca, di mana nantinya akan ada 1 orang bintang tamu yang akan menentukan tema film yang akan dibahas selama 4 episode berturut-turut. Dan di tiap episode akan membahas 1 film pilihan dari masing-masing host serta bintang tamu. Selamat siang teman-teman semua, selamat bergabung di 3+1. Sekarang kita sudah masuk ke season ketiga dengan bintang tamu baru, Mas Pandia di sini sudah bergabung. Perkenalkan, saya Pandia, anak Surabaya yang hobinya nonton film. Arsitek Surabaya, studionya Studio ayah, film yang memorable dalam hidup, Waduh. film yang menceritakan tentang Pandia. menceritakan tentang hidup. Ya, yang Pandia banget lah, Pandia yang banget. personal banget. Personal banget. Pandia. Harus mikir lagi. Oh ya Iya. udah, oke, kita skip aja. Sambil jalan. Ambil jalan. Di season ketiga, tema yang diambil sama Mas Pandia ini Hidden Gem. Episode, berarti ini sekarang udah episode ke-9 ya. Urutan pertama ini kita akan mengulas filmnya pilihan Mas Anca, yaitu Where is Your Friend's House ya. Where is the friend house? Where is the Friend's House? Jadi film ini nama aslinya Kaneye dos Kozas atau nama distribusinya Where is the Friend House. Jadi ini film Iran tahun 1987 disutradari oleh Abbas Kiarostami asal Iran. Film ini merupakan gerbang pembuka trilogi Cocker, lalu dilanjutkan Life Goes On tahun 1992 dan terakhir Through the Olive Tree tahun 1994 kalau nggak salah. Film ini menceritakan kisah seorang bocah laki-laki bernama Ahmed yang tinggal di desa kecil di Iran. Suatu hari ia meminjam buku catatan temannya dari sekolah, tapi tidak sengaja membawanya pulang. Ketika menyadari kesalahannya, ia berangkat dalam perjalanan untuk mengembalikan buku catatan itu ke rumah temannya sebelum gurunya mengetahui dan menghukumnya. Bagaimana petualangannya? Kita dengarkan aja dari review teman-teman ya. Scoringnya IMDb 8,1/10, Rotten Tomatometer atau kritikus 100%, audience score 92%. Mungkin dari Mas Husen kali ya yang pertama ya untuk Boleh. jelasin pendapatnya. Gimana Sen? Ini kan hidden gem ya. Iya. Gue gak menemukan gemnya sih di sini. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Dari awal gue udah kesel tuh ngeliat orang tua di sana, kan di situ kan kayak film anak kecil gitu. Apa yang diceritakan dari perspektif anak kecil. Orang tuanya tuh kayak entah budak entah apa ya, kayak anak kecil tuh ngomong berkali-kali tuh nggak didengar gitu. Lu kenapa nggak bawa apa ini? Terus kayak nangis, terus kenapa diulang-ulang. Terus si Ahmednya juga pas dia mau balikin, mau ngasih tahu kalau bukunya itu dia nggak bawa buku temennya, terus ibunya cuma bilang udah cepet kerjaan. Dialognya tuh nggak hidup sama sekali lah. Terus banyak cerita yang dialognya berulang-ulang, akhirnya ceritanya jadi kayak super sederhana ya, jadi kayak nggak ada meaning. Cuman orang yang dia cuma nyari rumah temennya untuk ngebalikin buku, that's it gitu. Ya itu sih gue dari awal sampai akhir kayak kesel ngeliat banyak orang tua yang ngulang-ulang ngomongnya, yang nggak mau dengar kata anak kecilnya nggak kenapa, dan sampai akhirnya ada yang mau dengar kakek-kakek, cuman dia kakek-kakek yang cuma mau pamerin pintu-pintu yang udah dia bikin. Apaan sih nih? Sampai akhirnya dia nggak ketemu, terus dia bikin PR-nya, terus kayak gue nggak menemukan apa sih menariknya gitu dari film. Soalnya ini kayak mungkin kalau Anca bilang tadi film permulaan yang nggak baik sih. Iya nggak apa-apa. Gue nggak ngerti ini mas mau dibawa kemana sih arah ini, tapi di gue cek tadi kan Anca juga bilang kayak di IMDb sama di Rotten malah bagus-bagus, malah gue sempat lihat juga ini jadi referensi beberapa sutradara besar lah. Terus banyak kayak apa aja yang direferensikan ya, apakah selera gue makin lama makin menjadi selera Sekarang common people kayaknya ya, bukan selera bukan sinetron ya. tikus. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ya gitu sih, Bisa gitu sih. terima, nggak apa-apa. Oke. Gue sangat memahami sih kenapa Husen nggak suka. Gue tuh kayak ngerasa nggak nonton film gitu sebenarnya. Kayak gue tuh ngerasa ini kayak ada sepotong kisah yang semi dokumenter gitu dari point of view-nya si Ahmad ini gitu. Jadi dia justru tidak menempatkan dialog itu terasa kayak
di setup. Semua tuh kayak naturally aja gitu. Kayak tiba-tiba ada kakek, dia datang ke kakeknya, terus ngobrol gak jelas, terus kakeknya ngobrol ke temennya, ngerti gak? Terus ketemu sama yang malamnya ketemu sama orang yang kata lu tadi, yang tiba-tiba ngebagain produk pintunya dan jendela. Tapi justru menurut gue itu yang membuat kita nggak ngerasain itu sangat difabricated gitu, ngerti gak? Itu sangat natural. Gue sampai ya karena gue di awal itu sudah prepare kalau nih film Bakal berat ya? bakal beda lah gitu, karena kan namanya Hidden Gem kan ya yang jelas orang banyak yang nggak lihat gitu, banyak nggak tertarik. Tapi gue justru terbalik sama Mosen sih, gue sangat enjoy sama scenery-nya, karena gue juga dulu pernah punya masalah lah waktu SD gitu ya, agak similar gitu lah, kayak masalah PR yang receh sebenarnya tapi digambarkan itu sangat berat sekali gitu, sering dari kacamata anak gitu ya. Karena memang apa yang di build up ini adalah ya setup untuk di scene terakhirnya gitu. Basically cuman itu sih. Bagaimana nih anak mau mengorbankan segala macam upaya gitu ya untuk menyelamatkan temennya gitu. Walaupun hal kecil, hal yang sangat remeh-temeh, tapi dari sudut pandang dia tuh seolah-olah itu berat sekali gitu. Itu sih yang gue tangkap dari film ini. Premisnya sangat sederhana gitu ya. Basically cuman ngembalin buku, that's it gitu ya kata si Usen tadi. Tapi bagaimana dia perjalanan, bagaimana dia concern, bagaimana nanti dia berhadapan dengan ibu, sama bapaknya, sama kakeknya, sama tetangganya untuk berupaya mencari rumah temannya ini gitu. Memang filmnya tuh nggak kayak film menurut gua. Dialognya tuh nggak ditulis diarahkan ke sini, nggak. Justru dia setiap kali nanya, makanya kata Usen tadi kok dia ngomong tuh kayak nggak ditanggepin gitu. Mungkin dari sudut pandangannya anak kecil ini, orang tua itu nggak terlalu memikirkan nggak terlalu care gitu loh dengan apa yang di-concernkan anak kecil gitu mungkin. Jadi dia merasa kayak dia tuh ada distance gitu, ada jarak antara nih anak kecil dengan orang tuanya. Orang tua itu udah mikir yang lain, wah ini anak harus disiplin, ini anak harus ini anak harus itu gitu. Tapi dia tuh punya struggle nih, dia tuh punya masalah yang sebenarnya ini yang dia ingin utarakan ke orang-orang ini gitu. Orang tua ditanya, bapak ini anaknya ini ini anak bapak bukan, tapi dia diam aja kayak. Diam aja. Justru digambarkan digambarkan itu tuh seolah-olah memang ya mungkin opini atau problem yang dialami si anak-anak kecil di sana itu nggak penting. Ini yang jadi satu kontras gitu, yang ketika di sudut pandang anak kecil ini penting sekali gitu. Nih ya temen gue bakal di diskors gitu kan istilahnya. Tapi bagi yang lain tuh mereka punya masalah yang lain, orang-orang dewasa ini gitu ya. Itu sih yang gue rasain. Oke. Pandia mungkin? Kalau aku sih 50-50. Jadi ngerti juga. Yang Husin bilang enggak. Tapi kalau menurutku ini filmnya sebetulnya bagus banget. Kalau dikategoriin Hidden Gem bisa. Cuman kan selera orang beda-beda. Kalau aku disuruh nonton film ini lagi mungkin enggak. Cuman aku tahu ya kenapa film ini dibilang bagus. Yang waktu scene awal-awal aku lihat mungkin 10-15 menit pertama itu udah kerasa sih. Kalau komposisinya tuh banget. Dia posisi pengambilan gambar rencana. Oke. Jadi dia bikin kayak framing arsitektural gitu. Misalnya ngambil di shot-shot tertentu ada komposisi irama, kolom-kolom, scenery-nya juga, terus pintu-pintu gitu. Kalau menurutku sih kok banyak pesan-pesan yang simbolis deh, benar. Simbolis. Jadi kayak selalu ngasih shot-shot anaknya di framing kayak, terus nanti transisi dari gelap ke terang, pintu orang keluar masuk pintu, keluar masuk ruangan gitu. Mungkin mau bilang kalau ada gap generasi yang otoriter sama anak kecil yang ada generasi baru yang istilahnya mungkin yang konservatif sama progresif gitu ya. Cuman memang waktu nonton filmnya kayak ini lamban banget. Maksudnya lihat anak kecil ini nggak sabar toh. Mau jalannya terus jalan sama kakeknya itu kan kelihatan kayak pelan banget. Tapi aku tahu maksud sutradaranya itu kan supaya kesannya menakutkan, mencekam, terus nunjukin suasana. Kalau itu di mana sih? Di Iran. Ini film Iran. Di Iran itu mungkin di tahun 80-an itu memang kayak gitu ya, suasananya anak-anak kecil bisa keluar masuk rumah jam berapapun aman. Tapi kalau dilihat dari susunan pencahayaan kotanya itu kan juga kalau yang siang terang banget, yang malam itu kan gelap banget. Jalan utama. Tapi anak kecil ini kayak berani keluyuran dan nggak takut.
Ya banyak sih yang bisa digali. Cuman kalau nonton lagi mungkin enggak sih. Enggak. Enggak juga. Tapi kalau dibilang bagus banget aslinya ya. Cuman mungkin selera aja. Selera. Nonton Marvel movies, DC superhero movies jadi racun. Wah, oke. Pada singkat-singkat nih ya. Mungkin aku yang agak panjang nih ya. Tapi gimana nih? Lanjut ke saya ya? Nanti Boleh, kalau boleh. Kita bawain film kali ya. Mungkin kalau secara plot dan lain-lain udah kali ya. Mau coba ngasih tahu aja. Ini kan film Abbas Kiarostami dan semua film-filmnya tuh punya ciri khas nih. Satu tuh suka meluburkan imajinasi yang tak nyata dan kejadian yang nyata. Yaitu mungkin film ini sebenarnya fiksi tapi juga semi dokumentari. Nah, yang tadi disebutin oleh Condro, film-filmnya dia tuh semuanya kayak gitu, cuma di titik awal ini dia tuh masih sederhana. Jadi diisi oleh pemain amatir. Jadi kesannya tuh ya, oh kok semi dokumenter gitu. Tapi film ini sebenarnya film fiksi gitu. Tapi film-film berikutnya dia kayak gitu, menggabungkan dokumentasi sama dokumenter sama fiksinya itu. Tapi nggak kelihatan kalau itu tuh apa? Kelihatan fiksinya atau kelihatan dokumenternya. Jadi smooth aja. Terus yang kedua, ciri khasnya lagi tuh, dia tuh selalu cantumkan kehidupan dan kematian gitu, selalu itu. Nah di film ini itu tuh selalu memunculkan pembahasan tentang kematian itu, tapi nggak ada orang meninggal kan. Tapi di film ini diceritakan tentang kehidupan kematian itu di insinyur dan klien. Yang dia ngomong itu, buat apa sih lu bikin pintu ini, pintu lama ini nggak ini. Jadi nanti kan cuma tinggal nama kayak gitu-gitu. Kan ada itu simbolis satunya kan. Nah, terus sama jalan-jalan dia ngelewatin kuburan tuh, ada tuh yang dari dia ke pos teh itu tuh dia ngelewatin kuburan tuh. Nah di film-film dia tuh selalu juga itu tuh mengingatkan itu. Jadi nggak hanya duniawi tapi ada kematian juga. Terus yang ketiga nih, ciri khas lainnya lagi, kendaraan tuh sebagai tempat cerita. Di dalam film ini, itu di film-filmnya dia yang lainnya, kendaraan tuh juga salah satu poin yang penting. Di cerita ini kendaraannya itu pada keledai dan kuda kan sebagai pendukung itu, pendukung ceritanya itu. Nah di dalam wawancara tuh pernah Abbas berkata itu, kendaraan itu adalah sahabat, kantor dan rumah saya. Jadi memiliki perasaan intim di atas kendaraan, sehingga dia sangat tergantung dengan kendaraan. Nah tanpa sadar itu terbuat tuh di dalam film-filmnya. Jadi semua filmnya tuh condong ke arah road movie itu. Jadi berjalan dari titik A ke titik B, sehingga kendaraan itu tuh penting di dalam elemen itu kalau ngikutin film-filmnya. Terus ciri khas keempatnya tuh long take, point of view, dan landscape shoot. Semua filmnya dia tuh kayak gitu tuh. Alurnya lambat, tidak punya cut cepat gitu. Dia tuh mempersilahkan penonton untuk mengamati dan merasakan pemandangan yang dijumpai gitu. Dan itu selalu pemandangan yang real Iran dan indah lah. Jadi itu dia tuh konsistensi itu, memotret jalanan zigzag bukit desa Iran dengan ekstrem long shoot. Nah ya itu salah satunya. Yang kelima ini nih, yang enggak ini, puitis. Setiap filmnya tuh puitis sih. Nah jadi aspek film sinematik Abbas ini nih, dia tuh esensi puisi gitu ya. Jadi film-film itu sangat sederhana, tapi tuh bisa menyejukkan mata, telinga, dan hati. Kalau nonton film yang lainnya ya, menjadi alat meditasi pemahaman hidup. Layaknya puisi itu, film-filmnya tuh sederhana, tapi harus diselami lebih dalam. Jadi untuk mengetahui simbol dan kehidupan lebih baik. Jadi sebenarnya sih film-filmnya dia tuh kebanyakan simbol gitu. Dan kayak film-film Iran lainnya itu, mohon maaf nih Pan, dia tuh biasanya menerapkan surah Al-Zalah 7-8 selalu itu kalau film-film Iran tuh. Jadi film yang itu pasti mengungkit barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Itu semua film Iran nyaris semuanya berpacu pada surat Al-Quran itu gitu. Kebanyakan ya. Ya mungkin ini nggak semua film disukain, tapi kenapa film ini jadi sukain banyak kritikus dan lain-lain, karena film ini kalau pernah dengar Jean-Luc Godard kan itu simbolisnya sangat susah dipahami ya. Nah ini simbolisnya mirip kayak Jean-Luc Godard tapi ke tingkat yang lebih mudah dipahami daripada Jean-Luc Godard gitu loh. Nah seperti yang tadi Pandia omongin, pintu itu simbolnya di sini. Jadi pintu besi itu secara metaforis itu mewakili anak-anak. Mengapa pintu sekolah itu pintu-pintu lama? Karena pintu-pintu lama itu mewakili orang-orang yang tidak peduli perasaan anak atau emosi anak-anak gitu loh. Misalnya kayak pembuat pintu yang mengomel gitu. Terus pintu tua, tapi pada akhirnya kan pembuat pintu tua yang memberikan bunga kepada Ahmed kan, bahwa di sini ada nih ke depannya kalau orang dewasa tuh perlu memahami anak-anak gitu loh, membawa ke yang lebih baik gitu. Jadi nggak hanya solusinya mukul atau mengabaikan, itulah ciri khasnya. Terus terakhirnya kan dibalut dengan simbol bunga itu, elemen kemenangan gitu loh, bahwa semua yang dilakukan itu akan tumbuh juga seperti bunga itu gitu. Selain itu ya hidden gem yang lainnya ya, selain yang tadi saya jelasin, dari 2005 dari saya kecil sampai 2004 saya tuh selalu nonton filmnya dari Hollywood kayak dari Cina kayak dari Indonesia, Jepang, Korea atau Thailand gitu. Nah di 2005 saya tuh kenal film-film Perancis, Spanyol, Swedia, Jerman, Italia,
gitu. Nah di 2006 saya nih ketemu nih film-film Asia Barat, tepatnya ini film-film Iran gitu. Film-film Iran ini nih banyak film-filmnya puitis dan sederhana. Jadi tema-temanya tuh pesan mendalam dan ya walaupun kadang banyak propaganda politik juga sih di dalam ini, tapi di film yang tadi tuh nggak ada propaganda politik ya yang terlalu kental banget gitu. Sekalian aja nih saya ceritain ya, jadi banyak film-film Iran itu tuh bagus-bagus gitu. Misalnya kalau kita dari kecil tuh mungkin Children of Heaven pernah nonton teman-teman? Harusnya pernah sih kalian. Itu yang sering diseputar di ketika puasa atau ini yang dia cari sepatu itu. Nah itu legendaris sutradaranya Majid Majidi. Dulu taunya saya itu sutradara Arab gitu. Kalau orang sekarang taunya film-film Iran itu mungkin Separation karyanya Asghar Farhadi yang menang Oscar kemarin itu. Separation ya gue nonton. Iya, Separation. Nah, lu nonton kan? Nah, Nonton. itu orang mungkin taunya itu, tapi sebenarnya banyak film-film sutradara terbaik Iran itu, misalnya yang tadi Majid Majidi, Keluarga Mahmalbab. Misalnya contoh filmnya tuh sekalian kenalin aja ya. Film A Moment of Innocence 1996 atau film Buddha Collapse Out of Shame 2007. Lalu sutradara Jafar Pahani, film Wet Balloon 1995. Terus filmnya Bahram Bejai, Basu The Little Stranger. Terus ada filmnya Ali Hatami, Faruk Hazard, Sorab Sahid Silas, dan Papris Kimiapi gitu. Nah, sedangkan si Abbas ini dia ini salah satu generasi New Waves dalam perfilman Iran gitu loh. Jadi dia ini punya backingan revolusi Iran yang ikut melambungkan namanya tuh di panggung perfilman internasional. Setelah 20 tahun film pertamanya Gozares, dia bisa mendapatkan film penghargaan penting di tahun 2017 gitu. Kalau nggak salah di Cannes, film Time A Gilas gitu. Oke. Itu kalau secara ini, tapi kalau secara relevan sih sama kehidupan sendiri mungkin ya sama seperti Condro lah. Kalau saya itu tuh dari kecil kan udah kerja ya, bahkan di kuliah juga udah pernah kerja di supir lah, penjaga dan lain-lain lah. Nah itu saya sering dianggap sombong, menghilang dari kehidupan sosial anak kampus gitu. Hanya sedikit aja sahabat yang tahu gitu. Nah ada momen gitu kayak di Where is Friendhouse itu loh. Saya tuh untuk cari tahu saya kabarnya dan ketemu untuk saya, walaupun bantu finansial dan lain-lainnya, walaupun ujung-ujungnya saya nggak ketemu gitu. Dan saya ngalamin sendiri, makanya agak relate juga nih ke ini. Walaupun hidden gemnya kan bukan soal itu gitu. Ini sekalian ngangkat aja sih. Ya tapi intinya sih saya akan selalu ingat teman-teman yang menolong saya dalam hadir hidup saya tuh tanpa pernah ngungkit-ngungkit bantuan itu. Ya doa terbaik buat semuanya. Terima kasih. Kalau misalnya diputar di bioskop dan nontonnya waktu di bioskop layar gede itu mungkin lebih wow film menurutku ya. Dan Soalnya scoringnya juga bagus ya. Iya. Kan waktu suara-suaranya kan tiba-tiba waktu tenang ada badai atau apa ya? Ya gerak yang waktu pintunya kebanting sama angin. Iya. Oh iya badai itu. Badai. Oh ya, badai. Itu badai. Terus itu loh, aku mau tanya, yang waktu awal-awal kan dia naik bukit zigzag, yang ada zigzag jalannya. Iya, ke poste. Nah, ke poste itu jalanan. Itu ada makna simbolisnya nggak? Nggak ada sih, tapi dia Nggak memang suka memunculkan zigzag itu agar jadi long shoot ekstrim itu ketangkap gitu. Dan dia memanfaatkan natural alamnya Iran tuh kayak gitu. Semua jalannya tuh zigzag gitu. Karena apa? Karena kalau dia langsung naik turun, itu kuda atau ini kan kecapean dan turun gitu. Makanya kondisinya dia lewat gitu. Tapi mungkin ada kali ya, saya juga nggak tahu sih. Tapi kalau secara nalar logika sih itu untuk memudahkan perjalanan aja kan. Soalnya Ram kan ada ram. dijadikan cover kan? Iya, dijadiin cover itu. Tapi kan mungkin bisa aja itu kan zigzag lika-liku kehidupan. Nah itu, gue enggak. Tapi kita nggak tahu. Kalau saya kan nggak tahu. Saya nangkapnya sih simbolnya itu yang penting berulang dan berkali-kali itu pintu sih. Apapun Kalau itu itu pintu. Jelas banget. kan? Jelas sekali. Itu kalau dari saya sih. Bingung ya. Nggak ke teknis sih kalau kali ini sih ceritanya. Tapi lebih pengen mengenalkan gitu loh. Film itu tuh nggak hanya Hollywood. Ya kalau ini literally hidden gem ya. Literally hidden gem. Keputus ya. Literally hidden gem karena lokasinya ya. Selain dari yang hidden gem cerita menurut saya tadi. Gua ngerasa zigzag itu menjadi tema sih malah. Karena ketika dia misalnya si bapaknya yang dia ngejar ada si kontraktor itu kan. Iya, kontraktor. Dia naik ke atas gitu ya. Nah, itu dari angle-nya tuh zigzag gitu. Dia mencari di sana gitu. Jadi mungkin konsep zigzag itu menggambarkan kalau dia tuh bingung gitu ya. Dia tuh banyak yang harus ya mungkin simboliknya itu apa tadi lika-liku ya, atau ini apa? banyak titik yang harus ditempuh, ternyata dia harus
ke titik yang lainnya lagi. Mungkin kayak gitu kali ya. Ya Zigzag mungkin itu. ya. Tapi kalau maksudnya secara visualnya dia memang zigzag itu kayak jadi tema gitu. Di luar dari ada konteks meaning di situ gitu ya. Tapi filmnya dia kebanyakan zigzag ya, walaupun dia pakai kendaraan apapun. Ada film berikutnya tuh dia zigzag di mobil kayak gitu. Karena memang kondisi geografinya Iran kayak gitu sih, salah satunya. Gue justru malah salut sih kalau dia tuh bisa set up satu environment yang sangat rural, sangat organik gitu ya. Tapi dari sudut pandang frame-nya tuh masih cakep gitu. Maksudnya itu susah sih kalau gue ya. Dia tuh masuk ke gang-gang tapi dari pencahayaannya tuh masih cakep, Masih cakep gitu. artistik gitu ya. Apalagi yang itu, tengah malam, cahaya pantulan jendela. Itu tuh art banget tuh, bagus banget tuh. Padahal kita tahu kan keterbatasan sumber daya dan ini dianggap film low budget kan. Kalau nggak salah ini film, kalau nggak salah nih $500,000 US apa produksinya. Tapi dia bisa menghasilkan keuntungan sampai grossnya 22.000, kok 22 juta. Correct me if I'm wrong. Ya betul-betul low budget untuk semuanya ya. Memang kan pakai artis-artis amatir ya. Tapi entah kenapa si Babeknya itu atau si pemeran anak kecilnya tuh betul-betul natural gitu. Tapi Pinter malah menurutku natural semua malah. Iya, natural semua iya. Cuma mungkin karena ada perbedaan language sih. Jadi gue ngerasa ya dia ngomong gitu ya natural aja. Tapi mungkin kalau orang Indonesia dengerin film Indonesia kan kadang enggak biasa aja. Tapi kalau karena settingannya, terus ya actingnya juga, cara dia berdialog pun kayak nggak benar-benar organik banget gitu. Jadi pengen tahu deh, kira-kira pesan dari film ini apa sih yang bisa kalian dapat? Ya kalau lu tanya gue sih nggak ada pesan sih. Ya pesannya tuh sangat simbolis lah. Orang tuh ya dia bisa menginterpretasikan lah kira-kira nih scene ini tuh apa ya, tadi kayak misalnya kalau malam atau badai mungkin ada meaning something lah di situ ya. Tapi gua ngerasa memang ada yang dimunculkan lah secara simbolik gitu ya. Tapi dari point of view ceritanya sendiri itu udah menarik sih. Di luar dari meaning atau enggak ya. Memang ya basically itu kayak gua relate aja dulu masa kecil kayak ngebantuin temen gitu, kayak panik gitu, itu doang sih. Betulnya nggak tahu ya, kalau misalnya kita lihat anak sekolah zaman sekarang sama kita yang 10-15 tahun yang lalu, itu kan udah beda. Nah, cara gurunya ngajar yang dulu mungkin sampai dipukul, dicuit, dikeplak ya, sama sekarang. Nah mungkin itu konteksnya waktu film itu muncul di tahun itu mungkin revolusioner ya. Ide revolusioner. Mengkritik yang dia mengkritik kehidupan sosial itu yang tidak peduli sama anak kecil, omongan itu harus orang tua didengarkan. Jadi dia secara simbolis tuh revolution in Iran tuh kan kayak gitu tuh. Jadi itu salah satu kritiknya sih. Kan banyak film-film Iran tuh kritik-kritik di pemerintahannya tapi dikaitkan dengan kehidupan sosial yang diangkat gitu loh. Nah salah satunya kalau di sini yaitu anak kecil tuh ngomong dari awal tuh nggak didengarin, apa-apa tuh harus diikutin apa orang tua gitu. Padahal kan belum tentu apa yang mereka omongin itu tuh salah atau bohong, meskipun dia juga ada bohongnya ya. Baru 3 kali dia baru ngomong jujur gitu. Itu ya sih. Tapi kayaknya justru karena dulu masa kecil ya gue ya itu masih strict ya, maksudnya orang tua dan teman-teman gue juga sama sih. Jadi kayak ya, kita harus nilai bagus, harus nurut, harus segala macam. Sekarang kan mungkin karena udah sosial media udah berkembang, terus orang udah modern, jadi beda culture. Ya, soalnya kalau lihat konteks sejarahnya kan juga Iran kan cukup otoriter, mungkin sampai sekarang kali ya. Kayak sensor film itu bener-bener berat gitu. Nah, gue jadi mikir sih pas tadi Pandia bilang ini banyak simbolismenya, terus gue kayak oh iya, kayak mungkin progres anak-anak yang kehalang sama orang tua gitu-gitu ya. Oh iya, bisa juga ya gitu. Iya, makanya film ini dianggap bagus sih dulu tuh ya, karena itu juga meaningful itu. Ya, maksudnya anak ya nyambung situ ya kan. Waktu si Ahmad ngomong ke ibunya tuh loh, Bu ini bukunya temenku nih. Tapi kayak ibunya tuh, ini anak tuh berusaha banget menjelaskan gitu ya. Tapi ibunya tuh kayak gak denger gitu. Iya. Maksudnya kayak ada, iya tuh, nih menurut gue tuh itu menggambarkan banget sih struggle-nya anak kecil ya, kayak mungkin di era itu tuh mereka benar-benar nggak didengerin mungkin. Di era itu dan negara itu, dan di mana semua anak kecil tuh bekerja kan. Iya betul. Dan itu jadi memang beda didikannya gitu. Jelasinnya tapi keren ya. Itu yang anak sakit pinggang, nggak dijelasin sakitnya kenapa, tapi ditunjukin pakai itu kan. Gerakan. Dia kan memakul itu kan yang itu kan memikul beras kan.
atau ngangkat susu Apa kalau nggak susu? salah. Susu. Heeh. Ya setidaknya kalian tahu lah ada film di Asia Barat tuh Trilogi kayak itu gitu. maksudnya ini nyambung atau beda? Trilogyi itu kayaknya dia di kokes yang sama, kokernya sama, tapi aku nggak nonton yang kedua ya. Yang ketiga itu beda sih. Tapi kalau yang kedua tuh covernya cover kakeknya dia tuh, tapi kayaknya nggak nyambung deh harusnya. Tapi intinya ini trilogi di Desa Koker itu, karena sutradara ini terkenalnya malah film Close Up tahun 94 atau tahun berapa ya, yang itu dia ngangkat semua sutradara terkenal Majid Majidi kalau nggak salah, atau Mama Beb ya, lupa saya itu Ya sih. bagus sih filmnya Mas. Dia tuh bisa kayak kita tuh lagi ada di sana gitu. Iya. Kayak apa soundnya, terus gambaran visualnya, detail-detailnya, terus ibunya kayak nyuci baju tuh kayak nggak acting gitu. Padahal tuh kan Iya. sebenarnya aktor ya. Iya. Tapi gue ngerasa kayak itu tuh ya ibu desa Ibu aja. biasa aja. Terus Dan yang kakeknya lucunya, nongkrong. yang lucu itu ibunya kan udah dengerin tapi punya merasa feeling guilty kan sambil ngelirik, kan ada dia ini sambil ngelirik, wah anaknya bener nih kayaknya ngomong jujur, akhirnya dideketin anaknya kan. Ada tuh pandangan-pandangan kayak gitu tuh, detail-detail pandangan gitu tuh. Iya. Wah gitu. Dan yang kita kan nggak tahu nih bapaknya itu pas momen itu tuh bapaknya mukul dia atau enggak. Yang mana? Kan ada yang terakhir yang dia disuruh makan, bapaknya mukul Ah, atau enggak atau enggak. Nah kayaknya kan itu dipersepsikan lagi, kayaknya enggak dipukul atau dipukul gitu. Kan kalau kakeknya dulu dia dipukul tuh, dia bikin kesalahan tuh langsung dipukul kayak gitu. Nah di sini kan dia dibuat seakan-akan nggak dipukul ya. Kalau menurut saya sih nangkapnya dia nggak dipukul gitu. Makanya ibunya dengan berbalik kan ketika nggak ada bapaknya, lembut gitu. Kau makan dulu. Kayak ini memang kayak fenomena cultural sekali sih. Iya Kayak cultural. Makanya. bagaimana kayak kakeknya ke cucunya, terus bapaknya ke ibunya gitu Iya ya. kan kadang kalau Iya. realitas sekarang kan apa yang di zaman kita ini nih nggak mau anak kita kayak gitu kan. Nah bisa jadi kan film ini si bapaknya atau bapaknya nggak mau kayak gitu walaupun Iya, kesel gitu ya. Ini nggak semua film suka ini sih, tapi kalau saya kan karena suka film-film simbolis ya. Bagus sih, gue suka sih. Mungkin ya gue sangat mengerti Usen sih. Gue ini poinnya apa sih? Pasti Ya nggak apa-apa. Pasti lu nonton Nggak gitu. apa-apa. Ya nggak apa-apa. Gue pernah nonton film apa ya kayak gitu ya. Yang memang no point gitu loh. Ini experience aja, kayak sekelibat ada kisah aja udah gitu. Tapi nggak ada yang harus di structure, dikasih reason segala macam. Ya, organik aja. Kayak No Country for Old Men tuh relatif kayak mirip sih. Kayak dia tuh tidak direct gitu istilahnya menjelaskan meaningnya di situ. Tapi ya kayak organik aja kan, kayak tiba-tiba nih musuhnya selamat si Anton Chigurhnya gitu. Iya. Kayak ya walaupun itu sebenarnya ada tujuan, tapi kayak subtle gitu. Nah itu filmnya mirip tone itu mirip sama yang ini gitu. Aku nggak kebayang ya kalau saya bawain film-film Jean-Luc Godard. Film-film Perancis tuh wah susah gitu. Pasti ngomong ih apa ini? Ih, apa Tapi kalau ini? iya mungkin kalau Jean-Luc Godard itu literally simbolik Mas, memang visual simbol gitu ya. Iya, Kalau ini iya. kan dia subtle ya, dia tidak ada Ya, yang surreal makanya gitu ya. makanya ini lebih ke realisme sih. Kalau itu kan lebih ke surreal. Surreal ya betul. Nah, mungkin kritikus lihatnya ke situ gitu. Makanya kan banyak kritikus bilang ini lebih bagus dari Godard untuk penyampaian simbolisnya gitu. Oke, Scoring deh. scoring. Scoring. Dari Kalau Usen dulu Usen nih. jelek sih pasti. Ah, Nah, Sen, Monggo Chen. jatuhkan Sen. Secara film 4 sih. Ya nggak apa-apa. Ah, Secara hidden gem gue gak nemu hidden gemnya ya gimana sih? dia nol. Kocak. Mungkin 3. Oh, tetap dikasih ya. Kukira bakal 0. Ya pas dibilang tadi ada ininya apa namanya, ada hidden meaningnya, mungkin guanya aja yang nggak miss aja kali ya. Mm-mm. Tapi ya anyway itu sih pilihan gue. Iya, karena lu udah gedek sama kenapa sih nih ibunya nggak dengerin? Iya gue udah gedek sama hal kayak gitu sih. Iya, udah gedek, udah nggak Tapi mungkin didengerin. emang itu poinnya kali ya, poin dari film ini. Gedek. Iya, kulturnya. Hmm. Suara anak-anak tuh perlu didengar kan. Makanya diwakili orang tua yang visioner itu. Mungkin contoh scoringnya? Kalau Hidden Gem mungkin karena kita tuh terbiasa Hollywood, nonton film Hollywood yang misalnya tuh pasar marketnya itu luas ya. Ini kan karena di Iran juga, ya dia sangat Hidden Gem sih. Kalau film ini 9. Terus kalau Hidden Gem ya sama sih kayak 9. Oh, wow. Karena- Nggak nyangka. Saya nggak Ya. nyangka contoh kasih segitu. Nah, Oke, ya oke. bagus, filmnya bagus banget. Menurut gua Oke. ini sebagai artis ya, sebagai satu karya film tuh sangat bagus. Tone-nya apa ya, dia tuh koheren gitu loh filmnya. Iya, koheren. Kayak memang dia punya environment-nya, punya culture-nya tuh bagus. Kalau hidden gem-nya sih 9. Wow. Wah, saya nggak nyangka. Kalau filmnya bisa jadi mungkin lebih ya, 9,5 sih. Wah, nggak nyangka saya. Wow. Cuman- Oke. Cuman ya itu. Kalau Cukup sekali.
Kan Oke, memang oke. ada film yang bagus tapi nggak bukan seleraku. Mungkin lo harus nonton 2 kali kan biar jadi jelek nilainya. Itu mungkin. Oh. Kalau aku rasa kok filmnya tone-nya dari awal sampai akhir dingin gitu. Iya, dia pengen Condro emang nge- suka yang kayak gitu, dia dingin gitu. Dingin. Memang dia Iya, pengen dalam hati itu gua itu mungkin simbol lainnya juga, penuh Pan. dengan Kan kebekuan. sana kehidupannya keras dan panas kan. Jadi pengen dilawan itu dengan simbol dingin itunya. Tapi itu kayaknya memang kondisi negara dia deh. Iya, kondisi kendali dia gitu. Dan kamera yang apa adanya. Kalau dari saya, wah saya agak berbeda ya. Kalau saya mungkin pelit sih ya. Kalau film secara keseluruhan 7,5 sih. Kalau Hidden Gem mungkin baru 8,5. Karena ya itu selain yang cerita tadi ya pengen mengenalkan juga loh. Oh ada loh film yang nggak hanya Eropa, Hollywood gitu. Dan itu menarik semua film-film Iran ke sana. Dan kita nggak nyangka kalau di tahun 1940-an itu tuh film-film Iran tuh sebenarnya udah berjaya. Cuma sempat terpuruk baru diangkat 60 atau 80-an gitu. Kenapa Mas pilih film itu dari film yang lain? Karena kalau yang kemarin kan Prancis kebanyakan ya udah. Aku pengen ngasih tahu loh, ada film itu tuh nggak hanya itu. Itu salah satunya sih agenda saya kenapa memilih ini. Dan kalian tahu kan, akhirnya tahu oh ada film Iran nih. Maksudnya selain Separation gitu loh. Orang kan taunya Separation kan udah standarnya kayak wah ya itulah bagus gitu, modern dan lain-lain. Jadi teknik-teknik film tuh udah kentara di Separation gitu. Tapi kalau di ini kan entah berapa tahun berapa gitu. Itu aja sih kenapa saya ngusulinnya ini. Padahal kalau kita mau ngangkat yang kemarin Forbidden Game juga seru juga tuh. Atau Miracle Worker yang versi hitam putih juga seru tuh kalau mau dibahas gitu. Tujuannya buat hipster aja ya. Apa? Yoi, nggak apa-apa. Dari kemarin kan saya agendanya gitu. Lo kok bisa sih nonton gituan? Iya, itu Chen, karena gara-gara kuliah itu kan ketemu orang, ketemu kritikus, ketemu sutradara lokal ya, itu ngobrol kayak gitu-gitu. Oh baru dikasih pandangan, oh film-film ini gini loh, film-film ini banyak loh film-film gini. Bahkan film yang dokumenter yang awal membosankan pun jadi menarik gitu nonton film. Oh film dokumenter ini bisa semenarik itu gitu. Dokumenter mah banyak yang bagus. Gue malah lebih Iya, dari tapi dokumenter. maksudnya dokumenternya bukan dokumenter yang apa ya, yang real person ya, tapi kayak misalnya dokumenter tentang pelayanan rumah sakit, tentang gimana caranya pendidikan itu banyak yang bagus-bagus gitu. Ya udah, thank you semua. Ya ini review kita untuk episode 9. Untuk selanjutnya kita akan mereview film dari Mas Husen, itu Logan Lucky. Oke, stay tune di channel kita 3+1. Oke, thank you semua. Bye-bye. Baik. Bikin gue tertarik itu adalah story-nya ada yang nulis tuh Rebecca Bland. Iya. Gue nggak tahu tuh siapa, tapi gue kagum banget sih sama story ini. Nah, cerita cuma gitu doang, cuma beberapa orang yang kan ngerampok di siang bolong, udah gitu doang. Kan ini kita udah nonton 2 ya filmnya. Bertolak belakang sih sama yang kemarin itu. Karena mereka quirky terus biasanya Channing Tatum tuh kayak gini. Tapi kalau di film ini lain gitu dia personanya. Gua nonton ini tuh gue ngeliat Adam Driver kayak Husen gue. Iya, nah sama. Kenapa? Saya yakin dia milih film ini karena ada Anjir. lihat Adam Driver itu ya. Kayak Ocean Eleven banget gitu loh. Terus apa ini kayak tribute gitu ya, tapi dibuat kayak agak satir karena dia kan karakternya lebih blow on gitu ya, yang dari South yang ketika heistnya sudah selesai malah uangnya itu dibiarin gitu. Makanya di film ini nih kenapa kelihatannya sederhana dan smooth aja gitu. Karena dia udah menekankan hal itu. Kalau musik heist kan semangat dan menggebu-gebu. Di sini nih dia cuma pakai country road loh. Lokasi di West Virginia. Jadi memang betul-betul semuanya disambungkan gitu loh. Mereka tuh adik kakak tuh Jimmy sama si Clyde. Clyde itu kan Right. kayak jago ngelempar. Plotnya tuh kayak makin complicated gitu loh. Begitu si Denirka keluar, dia masih di penjara loh gitu.